Mana-mana itu aman, tenang, dilayani, cuma di ngomong ya dimarah-marahin sama bunda, marahin, dibully, balik lagi ke longkong, balik lagi ke longkong, enggak ada lagi. Kurang rone, rone kurang keras. Kurang cilik ya Allah. Sama yang enggak. Jadi suaranya sampai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa judul sharing kita pada siang hari ini? Hati yang terbuka. Oh, berarti hati yang terbuka. Apa? Bukan siksa kubur ya? Saya pikir siksa kubur mengobati hati yang terluka. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang ibu yang mengirim putranya untuk berjihad, karena di zaman itu setiap anak muda laki-laki itu punya kewajiban namanya wajib militer. Kalau negaranya sedang diserang, mereka wajib untuk bela negara. Nah, ceritanya ada seorang ibu yang mengirim putranya untuk berperang membela negara. Dia berangkat bersama beberapa orang temannya, tetangganya, pergi berperang. Setelah peperangan selesai, tetangga dan pemuda-pemuda di kampung itu pun pulang, dan mereka mendatangi rumah ibu ini. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, disuruh masuk. Sampai di dalam rumah mereka cerita, ternyata putra ibu ini telah meninggal dunia. Putranya syahid dalam peperangan. Jadi tetangganya, teman-temannya bawa pulang berita duka. Disampaikanlah bagaimana heroisme perjuangan putranya di medan perang. Dia adalah seorang anak muda yang pemberani, hebat, luar biasa semangatnya, dan Allah mentakdirkan dia mendapatkan pahala syahid. Mendengar berita duka tentang kehilangan putranya, karena sebelumnya ibu ini juga sudah kehilangan suaminya, dia nggak punya siapa-siapa di rumah selain putranya itu. Tapi sekarang putranya pun telah syahid. Sehingga ketika dia sudah mendengar berita syahid putranya, meninggal putranya, ibu ini bersedih, menangis. Dia sangat sedih, dia sangat terpukul, dia sangat merasa kehilangan, dia sangat terluka atas meninggal putranya tersebut. Kemudian ibu ini bertanya kepada anak-anak muda yang hadir waktu itu, yang membawa berita duka itu. Kata ibu ini, adakah di antara kalian seseorang yang hafal Al-Quran? Kemudian salah satu di antara pemuda itu angkat tangan, dia, saya hafiz. Kata ibu ini, kalau begitu hiburlah saya dengan ayat Allah. Kalau begitu bacakanlah satu ayat Al-Quran yang bisa menghibur kesedihan saya.
yang bisa mengobati luka di hati saya, yang bisa menenangkan saya ketika saya sedang sangat merasa kehilangan putra saya. Bacakanlah untuk saya ayat yang bisa menghibur dan mengobati hati saya. Akhirnya pemuda yang hafiz tersebut membacakan 3 ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ketika pemuda yang hafiz tadi selesai membacakan 3 ayat surat Al-Baqarah, ibu ini berhenti menangis. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia menengadah ke langit seraya berkata, Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semua kami milikmu dan kepada Engkau lah semua ini akan kembali. Aku ridho dengan kehilangan putraku. Seketika dia mengatakan, aku ridho dengan kehilangan putraku, ya Allah. Barulah dia kemudian masuk ke dalam rumahnya, ke dapurnya, dia siapkan makanan, dia hidangkan makanan terbaik untuk tamu-tamunya. Dia katakan, aku ingin menjamu kalian hari ini dengan kabar gembira kesyahidan putraku. Jadi bagi dia tadi syahid putranya adalah kabar duka, tapi setelah dibacakan ayat Al-Quran, dia jadi ridho, jadi ikhlas, sampai dia merasa bahwa kabar syahidnya putra dia adalah sebuah kabar gembira. Sebagai rasa syukur, dia menjamu makan mereka dengan makanan terbaik yang dia punya. Inilah sepenggal cerita yang mengawali kajian kita pada siang hari ini. Dari sini saya pengen ngajak kalian belajar tentang sesuatu. Ternyata teman-teman, orang-orang yang beriman itu punya cara sendiri dalam mengobati luka. Baik luka hati, luka perasaan, luka mental, luka pikiran. Mereka punya cara sendiri untuk mengobati luka. Orang-orang yang beriman, perempuan-perempuan solih, perempuan-perempuan solihah punya cara sendiri untuk berhibur ketika mereka sedang dalam keadaan jenuh, ketika mereka sedang dalam keadaan bete, ketika mereka sedang marah. Mereka punya cara sendiri untuk merilis kemarahan mereka. Mereka punya cara sendiri untuk menghibur kesedihan mereka. Mereka punya cara sendiri untuk mengobati luka-luka mereka. Dan orang beriman itu punya cara yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang beriman saja. Dan caranya sangat ajaib. Saking ajaibnya cara ini bisa membuat luka mereka sembuh seketika, dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit saja. Luka yang sebegitu dalam, kehilangan seorang putra satu-satunya, meninggalnya bukan di pangkuannya, bukan karena sakit terbaring di atas tempat tidur, tapi meninggalnya di medan perang yang nggak tahu gimana kondisinya. Mungkin putus tangannya, mungkin putus kepalanya, meninggal dalam kondisi yang tragis. Putra satu-satunya, nggak sempat dilihat akhir hayatnya, nggak ketemu lagi dengan dia, nggak tahu di mana kuburannya. Luka yang begitu dalam seketika sembuh dengan cara berobatnya orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana cara orang beriman itu mengobati lukanya? Bagaimana cara orang beriman itu menghibur kesedihannya? Ternyata salah satu cara orang beriman mengobati luka adalah dengan Al-Quran.
Dan ini kita nggak ngerti kalau kita belum sampai di level orang beriman. Kalau di level orang biasa, manusia biasa, kita nggak ngerti gimana rasanya Al-Quran itu jadi penyembuh. Gimana rasanya Al-Quran itu jadi hiburan. Gimana rasanya Al-Quran itu bisa mengobati luka-luka kita, itu nggak ngerti. Kenapa? Karena kita memang belum tahu dan belum sampai ke level itu. Dan hari ini kita pengen belajar gimana caranya sampai ke level ketika kita sedang terluka, Al-Quran jadi obat bagi kita. Sampai ke level ketika kita sedang sedih, Al-Quran menghibur kita. Sampai ke level ketika kita sedang galau, Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Sampai ke level ketika kita sedang merasa lemah, nggak berdaya, mau nyerah, Al-Quran menguatkan kita. Karena itulah cara orang beriman bergaul dengan Al-Quran. Dalam kisah ibu tadi kita mendengar sebuah hikmah yang luar biasa, betapa seorang ibu yang begitu cinta kepada putranya, kehilangan putranya dalam sebuah pertempuran, yang dia merasakan kesedihan dan luka yang sangat mendalam, tiba-tiba lukanya sembuh seketika saat dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Nanti teman-teman buka di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap penyakit di dalam dada kalian, dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ternyata salah satu di antara fungsi Al-Quran menurut surat Yunus ayat 57 adalah Shifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh, bukan cuma obat. Karena obat ada yang berfungsi sebagai penyembuh, tapi banyaknya hanya sebagai pereda rasa nyeri. Kalau dalam obat fisik namanya painkiller. Namanya painkiller. Salah satu painkiller yang paling terkenal itu adalah paracetamol. Kita kalau minum paracetamol sembuh nggak? Nggak sembuh, cuma meredakan rasa sakit, nyeri, sehingga akhirnya kita bisa tidur. Gara-gara istirahat cukup lah, akhirnya kita bisa sembuh. Jadi fungsi dari paracetamol itu bukan menyembuhkan, tapi meredakan rasa sakit atau nyeri. Istilahnya pereda nyeri, bukan penyembuh. Pereda nyeri. Bahasa medisnya painkiller. Painkiller itu yang paling ringan itu paracetamol. Untuk orang yang sakitnya udah parah kayak cancer segala macam, sampai dikasihnya morfin. Tapi dengan resep dokter ya, dan itu legal, boleh. Dengan resep dokter, namanya painkiller. Itu obat, fungsinya bukan menyembuhkan, fungsinya hanya mereda rasa nyeri. Kalau di mental ada namanya mood stabilizer. Kalau di penyakit mental disebut dengan mood stabilizer. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit mental, lagi anxiety, bipolar, skizo, dan seterusnya, dia datang ke psikiater, nanti dikasih resep obat untuk menenangkan diri kalau lagi kambuh, namanya itu mood stabilizer. Dia minum pil itu, yang tadinya dia pengen ngamuk-ngamuk, tiba-tiba jadi tenang, nggak marah-marah lagi. Dalam masa tenang ini kemudian dia baru diterapi. Dan obat-obat ini fungsinya sebetulnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menahan rasa sakit dan yang nggak nyaman pada diri seseorang. Itu fungsi obat. Tapi kalau Al-Quran, Allah nggak menyebutnya sebagai dawa, sebagai obat, menyebutnya sebagai syifa, sembuh. Karena ada dawa yang menyembuhkan, ada dawa yang sekedar mereda rasa nyeri, ada dawa yang sekedar menghibur. Ada obat yang fungsinya cuma menghibur. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang tua atau ibu gitu ya, karena untuk membuat anaknya tersulit cepat sembuh, dikasihlah kayak misalnya cuma disuruh makan apa gitu.
coba makan ini nanti kamu sembuh. Saya tuh pulang ke Tuban, Jawa Timur, ke Gempa Bumi. Ketika saya lagi nggak enak badan sama kakak ipar saya malah dikasih es teh. Kan sekarang es teh lagi viral nih. Saya kalau lagi nggak enak badan, kan nggak enak badan tuh harusnya nggak boleh minum es ya, karena lagi demam kan. Sama kakak ipar saya dibilang, ini nih cepet waras nih. Ini es tehnya enak banget, kalau kamu minum ini pasti kamu sembuh. Karena kalau lagi sakit minum ini sembuh. Akhirnya saya minum dengan sugesti yang kuat dari dia, sembuh. Padahal cuma es mungkin yang jual es tehnya sih udah haji jadi yang saya maksud di sini ada yang kadang-kadang obat beneran, ada yang obat sugesti. Dan sebetulnya fungsinya bukan menyembuhkan, tapi memunculkan rasa nyaman, memunculkan sebuah kepercayaan bahwa saya bisa sembuh. Nah, itu namanya dawa dalam bahasa Arab. Belum tentu sembuh, cuman mereda rasa nyeri doang, namanya dawaun. Kalau yang benar-benar sembuh, namanya bukan dawa, tapi syifaun. Dan Al-Quran istilahnya bukan dawa, tetapi syifa. Nabi sering menyampaikan tentang bab dawa min kulli da. Ini adalah obat untuk setiap penyakit, gitu kan? Obat untuk setiap penyakit. Tapi Al-Quran tidak menyebut istilah obat, menyebutnya istilah syifa, kesembuhan. Itu artinya salah satu di antara sifat Al-Quran itu adalah menyembuhkan. Al-Quran itu menyembuhkan, terutama untuk penyakit lima bisudur. Apa yang berada di dalam dada kita? Sakit hati, sakit mental, sakit perasaan. Sakit perasaan itu kayak marah, sedih, kecewa, tersinggung. Sakit-sakit yang berada di dalam dada kita itu semuanya tentang psikologi kita, psikis kita. Itu obatnya yang bisa menyembuhkan, kata Allah, adalah Al-Quran. Sedihnya seseorang akan hilang karena Al-Quran. Marahnya seseorang akan reda karena Al-Quran. Merasa bimbangnya seseorang akan menjadi tenang karena Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sifatnya syifaun lima fis-sudur. Firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57. Maka itulah yang terjadi kepada ibu tadi. Ketika dia sedang sedih, dia merasa kehilangan, dia sedang berduka, dia sedang panik attack karena berita buruk itu. Dalam keadaan sangat sedih, sangat kecewa, sangat kehilangan, sangat berduka, yang luar biasa lukanya. Tiba-tiba ibu ini, karena dia seorang perempuan beriman yang soleha, dia bilang, adakah di antara kalian yang hafal Al-Quran? Karena kalau hafal Quran bisa membaca surat apa aja, ayat apa aja. Satu orang pemuda angkat tangan, iya ibu, saya hafal Al-Quran, kenapa? Tolong hibur saya dengan ayat-ayat Allah. Dia nggak bilang tolong hibur saya dengan akun TikTok yang lucu. Dia nggak bilang tolong hibur saya dengan berita-berita yang aneh. Dia nggak tolong hibur saya dengan belanja. Apa misalnya beli apa, kan shopping itu katanya hiburan ya. Walaupun setelah shopping jadi bete lagi karena habis duitnya, jadi stres gitu, uang tabungan tiba-tiba habis. Tolong hibur saya dengan ajak saya jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Dia ngomongnya tolong hibur saya dengan ayat Allah. Tolong hibur saya dengan ayat Allah. Akhirnya laki-laki ini, anak muda yang hafiz ini, membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa arti ayatnya? Sesungguhnya, kata Allah, kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan dan kehilangan, baik jiwa maupun buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini hiburannya. Karena tadi sedih, gimana biar gembira? Allah menjanjikan sesuatu. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin.
Siapa itu orang yang sabar? Siapa orang yang bakal dapat berita gembira setelah ini? Orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dapat berita gembira, orang yang sabar adalah orang yang kalau ditimpa musibah, dia dengan penuh keyakinan dan kesadaran mengatakan, Ya Allah, semua kami milik Engkau. Saya milik Engkau, suami saya milik Engkau, anak-anak saya milik Engkau, harta saya milik Engkau, Ya Allah. Jadi jika Engkau mengambilnya kembali, itu bukan punya saya. Jadi saya nggak layak untuk marah. Itu memang punyamu, Ya Allah. Dia katakan itu dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu hatinya menjadi ridho, menjadi ikhlas dengan ketetapan Allah. Mereka itulah yang disebut orang sabar, dan mereka itulah yang mendapatkan berita gembira. Apa berita gembiranya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Ternyata Allah bukan cuma bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Ternyata Allah bukan cuma bersalawat untuk Nabi, malaikat bukan cuma bersalawat untuk Nabi. Ternyata orang-orang sabar juga dapat salawat dari Allah. Saking istimewanya orang yang sabar. Dan Nabi adalah pemimpinnya orang yang sabar. Nabi kita Nabi yang sangat sabar. Istri Nabi kita istri yang sangat sabar. Anak-anak Nabi kita anak-anak yang sangat sabar. Sahabat Nabi kita sahabat-sahabat yang sangat sabar. Dan Allah berselawat kepada mereka semuanya karena mereka adalah ahlus sabr, orang yang sangat sabar, orang yang sabirin. Apa arti salawat Allah? Salawat Allah itu adalah kemuliaan, ampunan, rahmat, kasih sayang, anugerah di dunia dan di akhirat. Itu semuanya masuk kategori salawat. Atau sebagian ulama tafsir mengatakan salawat itu adalah ampunan, kemuliaan dan surga. Itulah salawat Allah. Jadi setiap kali kita bersabar atas ujian, Allah menjaminkan surga untuk kita. Setiap kali kita sabar atas ujian, dijaminkan lagi surga. Setiap saat dijaminkan surga, diangkat derajat, dimuliakan, diberikan ampunan dosa. Itulah arti dari salawat. Sedangkan rahmat, karena salawat dan rahmat janjinya, sedangkan rahmat adalah anugerah-anugerah di dunia. Seolah-olah Allah mengatakan berita gembiranya itu ada di akhirat dan ada di dunia. Bukan cuma di akhirat, bukan cuma di alam kubur, bukan cuma di padang mahsyar, tapi berita gembiranya juga bakal dia dapatkan selama di hidup di dunia. Warahmah, dan rahmat Allah di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang sabar. Nah, ibu ini setelah mendengar ayat tersebut dibacakan oleh laki-laki yang hafiz tadi, langsung ngerti, oh ini ternyata makna dari ujian saya. Oh ini ternyata hakikat dari ujian saya. Sehingga beliau langsung berusaha untuk menjadi orang yang sabar, ingin mendapatkan berita gembira dari Allah. Sehingga ibu ini mengangkat tangannya dan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah, aku ridha. Ya Allah, aku terima kalau anakku syahid, dan itulah yang terbaik untuk dia. Dia bukan milikku, dia milik Engkau, ya Allah. Langsung ke dapur, masak, dikasih hidangan sebagai rasa syukur atas berita gembira syahid putranya. Ini contoh seorang perempuan solihah yang sembuh dari sakit, sembuh dari luka, sembuh dari kesedihan seketika setelah mendengar ayat Al-Quran. Ini poin pertama. Maka kalau misalnya kita ingin belajar bagaimana cara sembuh dari luka menurut orang-orang salih, bagaimana cara orang-orang beriman itu menyembuhkan luka batin mereka, cobalah belajar menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai kesembuhan. Belajar sampai kita berhasil. Saya kadang berhasil, kadang belum berhasil, belajar lagi. Tapi makin sering belajar, makin sering berhasilnya. Sampai ketika ada masalah, saya selalu ada ayat yang bisa menghibur saya. Ketika ada masalah, ada ayat yang bisa menguatkan saya. Ada masalah, ada ayat yang bisa menyembuhkan luka saya. Selalu kayak gitu. Misalnya ego. Ketika ego kita tinggi, marah kita besar, dan kita kayak susah banget untuk meredakan ego, meminta maaf, segala macam. Saya baca ayat di dalam surat Al-Imran ayat 134.
Misalnya Allah berfirman, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa ayat egonya? Kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Memaafkan pasangan, memaafkan anak, memaafkan saudara, memaafkan teman. Dia nahan amarahnya, gak meledak-ledak. Kenapa dia bisa menahan amarahnya dan egonya? Karena dia membaca ayat kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Apa yang membuat dia termotivasi? Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ya udahlah, aku tahan ego dan marah aku supaya aku dapat cinta Allah. Dan rasanya cinta Allah lebih berharga daripada meluapkan kemarahan. Jadi sabar lagi, nahan lagi amarahnya. Kenapa? Dituntun oleh Al-Quran. Atau saya pernah membaca ayat dan hadis tentang sifat ar-rifq. Allah tuh maha rafiq, maha rifq. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu sangat rifqun. Rifqun itu apa ya? Lembut tapi dalam masalah muamalah. Bukan sifatnya, tapi dalam masalah muamalah. Dan Allah mencintai rifqun. Allah akan memberikan sesuatu yang diminta dengan cara rizki dan tidak memberikan sesuatu yang diminta dengan cara hanfi, paksa. Ini maksudnya apa? Kita tuh kalau berdoa itu jangan marah-marah, jangan tantrum, jangan paksa Allah, jangan ngancam Allah. Ya Allah, apalagi maumu? Ya Allah, apalagi yang kurang dari saya? Ya Allah, saya marah kepadamu, engkau tidak adil. Itu namanya unfin, itu namanya maksa. Allah tak akan ngasih seseorang yang meminta dengan cara kayak gitu. Allah akan memberikan seseorang yang meminta dengan rizki. Rizki itu, ya Allah, Engkau maha baik, ya Allah, Engkau maha penyayang. Walaupun sudah bertahun-tahun dia meminta, dia masih meminta dengan lemah lembut. Itu namanya rezeki. Baru Allah kasih. Sehingga ketika saya sedang merasa ada doa saya yang belum dikabulkan, saya agak merasa kayak kecewa, merasa khawatir, merasa bingung. Kok doa saya belum dikabulkan? Karena saya udah berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, bla bla bla. Tapi kok belum dikabulkan? Saya nggak akan marah sama Allah. Kenapa? Makin saya marah, makin doa itu menjauh dari saya. Makin nggak dikabulkan, makin lembut doanya. Makin nggak dikabulkan, makin memuji Allah. Dan itu dibaca dari Al-Quran dan dilanjutkan di dalam hadis. Akhirnya jadi hiburan dari kekecewaan. Atau kalian yang ngerasa kayak sering dilupakan, sering nggak ngerasa itu? Dilupakan sama teman, nggak diajak jalan, dilupakan sama pasangan, akhirnya WA nggak dibaca-baca, udah WA seharian nggak dilupakan. Dilupakan oleh orang yang kita bantu, nggak diucapkan terima kasih, nggak dihargai, nggak di-mention, nggak disebut. Kita sering ngerasa dilupakan sama manusia. Kok dia nggak ingat ya jasa-jasa aku? Kok dia nggak ingat ya kebaikan aku? Kok dia nggak ingat ya ulang tahun aku misalnya? Giliran dia ulang tahun, kita ngasih dia hadiah. Giliran kita ulang tahun, ucapan aja nggak ada, dilupakan. Merasa dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh keluarga, dilupakan oleh teman, itu nggak enak, itu sedih banget. Sehingga Al-Quran menghibur kita. Al-Quran menghibur kita. Ketika kita sering ingat orang lain tapi kita dilupakan, Al-Quran menghibur kita dengan kalimat Fadkuruni al-Qur'an. Ingat aku pasti ingat saya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sering mengingat manusia, aku ingat kok ulang tahunnya, aku ingat kok kebaikan dia, aku ingat kok janji sama dia, aku ingat kok ini dan itu, tapi kita malah dilupakan, maka Allah memberikan kita hiburan di dalam Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni, makanya ingat aku aja. Kenapa? Kalau kamu ingat aku pasti ingat kamu. Aku ingat ulang tahun kamu, aku ingat ketika kamu susah. Kita kan sering ya, kayak ngerasa udah perhatian dan ingat kepada teman yang lagi susah, tapi pas kita lagi susah dia yang lupain kita. Maka Allah bilang, Fadkuruni, ingat aku aja.
adkurkum. Ingat aku ketika kalian sedang senang dengan cara bersyukur dan bilang alhamdulillah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah dan aku gak akan meninggalin kalian. Itu ukuran baptisan. Oh iya. Memang kalau manusia itu pelupa, yang maha mengingat itu Allah. Jadi kalau saya sekarang dilupakan sama manusia, ya udahlah. Gak bisa juga saya memaksa dan nuntut segala hal kepada mereka, minta supaya mereka selalu ingat saya. Kayaknya agak susah ya. Daripada saya kecewa, mending saya ingat Allah aja. Ya Allah, kita sebut nama Allah, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, nanti Allah akan ingat kita. Begitu kita punya masalah, Allah yang ingat kita. Begitu kita berdoa, Allah tahu banget tentang kita masalahnya lagi apa. Ini hiburan Al-Quran untuk orang yang sedang merasa ditinggalkan dan dilupakan. Bantu Jadi kalau kalian lagi ngerasa lagi dilupain orang-orang yang penting, orang-orang yang kalian harapkan mengingat kalian, coba ulang-ulang Al-Baqarah 152. Fadkuruni azkurkum, fadkuruni azkurkum. Oh iya, Allah yang maha mengingat, bukan manusia. Hiburannya kayak gitu. Atau kalian yang lagi ngerasa kayak nggak punya teman dekat untuk curhat, sesekali curhat sama teman, dia curhat balik jadi adu nasib. Apalagi laki-laki jarang curhat. Kenapa? Karena laki-laki tidak bercerita. Tahunya laki-laki ada masalah gimana? Kalau dia udah duduk lama kayak gini. Jadi kalau udah lama kayak gini nih, ngerokok, berarti masalahnya banyak. Kalau saya, karena saya nggak suka ngerokok, kalau saya udah kopinya pahit, berarti masalahnya banyak. Kalau kopinya manis, berarti enggak. Tadi bunda, kopi saya manis sama pahit? Belum. Bunda soalnya capek. Semalaman saya gangguin. Kemarin saya ajak naik sepeda. Di mana itu namanya, Bu? Naik itu. Yang jembatan itu. Kata Bunda, kaki saya sakit besar. Ayo olahraga. Bener. Makanya jangan undang saya, Bu. Kalau undang Ustaz lain mungkin cuma jalan-jalan di Mongkok ya, di PSBB. Undang saya diajak olahraga. Udah olahraga seharian naik sepeda, malamnya diajak nonton Merapi. Kalau udah tidur jam 11 saya bangunin, Bun, nonton ke Merapi. Saya lagi tidur, Ustaz, harus ikut. Akhirnya pas dengar ceramah kan, itu bedanya ngantuknya Bunda sama ngantuknya kalian. Kalau kita ngantuknya karena bosan, kita ngantuknya karena malas. Bunda ngantuknya karena capek berjihad, mengurus umat. Luar biasa juga. Sampai di mana tadi? Oh, sampai kopi pahit. Kalau kalian ngerasa nggak punya teman cerita, kalian nggak punya sahabat, kalian nggak bisa curhat ke siapa-siapa, dan nggak mungkin juga kalian curhat ke sosial media, ke WA status, dan seterusnya, karena curhat kepada netizen itu seburuk-buruk curhat. Jangan pernah curhat di WA status. Jangan pernah curhat di WA story. Jangan pernah curhat di IG dan di TikTok. Curhat saja di Facebook. Jangan pernah curhat di sosial media. Terus curhatnya kemana? Allah SWT berfirman di dalam Al-Baqarah 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat. Aku dekat, aku sahabatan sama kamu, aku gak jauh. Puji da'wat da'i idza da'an. Aku pasti merespon, aku pasti menjawab setiap orang yang memanggil aku, yang berdoa kepada aku, yang curhat kepada aku, pasti aku akan merespon. Ini menunjukkan Allah itu pengen kita tuh gak sedih.
Kalau kita lagi nggak punya teman curhat, ya udah curhat aja dengan doa yang panjang, ngomong kepada Allah. Gimana Allah dengar? Allah dengar nggak? Dengar, bukan cuma dengar lagi, dijawab sama Allah. Cuman jawabannya bukan dalam bentuk bunyi, bukan dalam bentuk verbal. Jawabannya terasa di hati kita, muncul ketenangan. Jawabannya terasa dalam kehidupan kita, muncul jalan keluar, solusi. Itu jawaban dari Allah. Buat apa kita curhat sama teman, kita dengar jawaban dia tapi nggak ada solusi. Ada sih jawabannya kedengaran, tapi nggak menyelesaikan apa-apa. Mending dijawab yang tidak terdengar, tapi menyelesaikan banyak hal. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk menghadiri. Ini hiburan bagi mereka yang butuh teman curhat. Ada banyak lagi nanti ayat-ayat yang lain. Sehingga Al-Quran itu harusnya yang menjadi penyembuh, hiburan, obat bagi orang beriman ketika mereka sedang mendapatkan masalah hidup. Seperti ibu yang tadi. Ini poin pertama, Al-Quran sebagai syifa. Poin yang kedua, bagaimana cara supaya Al-Quran itu benar-benar ngaruh ke hati kita, Ustaz? Benar-benar berpengaruh ke dalam jiwa kita, Ustaz. Karena kita selama ini udah mencoba baca Al-Quran tapi nggak ngaruh. Bagaimana caranya Al-Quran itu bisa menjadi obat bahkan keajaiban dalam masalah hidup kita? Karena kita nggak pengen ada masalah tapi nggak ada jalan keluar. Kita pengen ada jalan keluar, bahkan jalan keluarnya itu ajaib. Apa arti ajaib? Ajaib itu artinya di luar nalar. Itu arti ajaib. Jadi kalau Al-Quran menjanjikan keajaiban, berarti jalan keluarnya itu yang nggak pernah kita pikirkan, di luar nalar kita. Min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak terduga. Itu namanya ajaib. Dari bahasa Arab itu bahasa Indonesia. Ajaib jadi ajaib. Bagaimana cara mendapatkan jalan keluar yang ajaib? Walaupun kita nggak bisa mikirin secara logika kita, kayaknya nggak ada jalan keluar dan ada, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Gimana caranya? Supaya Al-Quran itu bisa menyembuhkan luka terdalam kita, menyembuhkan marah terbesar kita, mengurangi beban terberat kita, melapangkan dada kita yang sangat sempit waktu itu. Gimana caranya? Apa syaratnya? Poin yang kedua tadi adalah kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh kecuali kalau kita iman, yakin, dan percaya kepada ayat-ayat. Syaratnya yakin dan percaya. Semakin besar keraguan kita terhadap kebenaran Al-Quran, semakin Al-Quran itu tidak lagi berpengaruh dalam hati kita. Semakin besar ruang keraguan di dalam hati kita terhadap Al-Quran, semakin Al-Quran itu tidak akan jadi lagi keajaiban dalam hidup kita. Jadi kalau kalian pengen melihat Al-Quran membangun keajaiban, kalau kalian pengen melihat Al-Quran itu berpengaruh ke dalam hati kalian, syaratnya cuma satu, yakin dan percaya. Makanya akhir dari ayat 57 surat Yunus itu adalah lil mu'minin. Semua itu akan berpengaruh kepada orang yang beriman, orang yang percaya. Makanya seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Sahal At-Tustari dari Khurasan pernah menyampaikan tentang apa makna dari yakin, apa makna dari percaya ataupun iman. Kata beliau, al-yakin huwas sukun. Yakin itu adalah sukun. Sukun itu artinya tenang. Artinya apa? Orang semakin yakin semakin tenang, semakin ragu semakin bimbang, semakin terguncang. Setiap keraguan hanya melahirkan guncangan di dalam diri kita, dan setiap keyakinan akan mengilhamkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi siapa yang pengen tenang ya belajar yakin. Yakin kepada Allah, yakin dengan firman Allah, yakin dengan sunnah Rasulullah, yakin dengan janji-janji Allah. Itulah yang akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Tapi semakin ragu, semakin terguncang, bimbang, terombang-ambing. Ragu sama Allah, ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis, ragu kepada ulama, ya semakin terguncang dan terombang-ambing. Maka syarat satu-satunya untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat atau penyembuh adalah belajar yakin dan percaya. Dari kitab la raiba fih,
Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan, baru dia menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita ragu nggak akan jadi petunjuk. Dia nggak akan nunjukin kita jalan keluar, dia nggak akan nunjukin kita harus bagaimana kita menghadapi ujian, dia nggak akan jadi petunjuk karena kita ragu. Maka syarat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran adalah iman, yakin, dan percaya. Itu nomor 2. Sehingga yuk belajar yakin, belajar iman. Gimana cara belajar iman? Coba nanti di rumah cari di YouTube bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Cari itu, kata kuncinya bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Ada bukti alamiah, ada bukti ilmiah, ada bukti hikmah, ada bukti sejarah, ada banyak bukti. Yang paling gampang bukti ilmiah misalnya. Bagaimana penciptaan manusia secara organ biologis dijelaskan oleh Al-Quran. Padahal pada masa itu ilmu biologi belum semodern sekarang. Ilmu biologi belum ada mikroskop, belum ada alat-alat scan yang bisa membaca organ-organ dalam tubuh kita. Kan sekarang kita bisa di-scan, bisa di-ronsen gitu kan. Dulu nggak ada ronsen. Bagaimana Nabi tahu organ tubuh manusia? Ada hatinya, ini bernyambungnya dengan ini, dibentuk dari segumpal darah, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi organ, dan seterusnya. Proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Sekarang kita bisa melihat kandungan kita bukan setelah 3 bulan, dari awal hamil udah bisa melihat walaupun bentuknya belum jelas. Setelah 3 bulan sudah mulai jelas tuh. Sebulan sekali di apa namanya? Di USG. Sebulan sekali USG, makin kebentuk. Dulu zaman Nabi tidak ada USG. Terus gimana Nabi dan Al-Quran itu bicara tentang bayi, janin? Itu bukti ilmiah tentang kebenaran Al-Quran. Belum lagi nanti di surat Ar-Rahman tentang pertemuan 2 laut, tentang bintang-bintang, tentang matahari dan bulan, tentang sungai di bawah laut, tentang gunung, tentang pohon, tentang hewan, banyak. Maka coba cari nanti di YouTube kalau kalian pengen belajar iman, bukti-bukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah, secara sejarah, secara hikmah, atau secara alamiah, bebas terserah kalian. Itulah cara kita belajar iman. Supaya apa? Supaya yakin kita bertambah, supaya percaya kita itu makin kuat. Yang tadi saya sampaikan, makin yakin, makin tenang. Makin yakin, Al-Quran makin jadi petunjuk. Makin ragu, tidak ada hudan. Baru menjadi hudan kalau la raiba fih, tidak ada keraguan sekecil apapun. Baru dia hudan lil muttaqin. Nanti dijelaskan lagi di ayat berikutnya, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah siapa mereka? Orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Memang syaratnya yakin. Selama ini kita membaca Al-Quran nggak benar-benar yakin. Kita hanya pengen pahala dari Al-Quran, bukan yakin atas kebenaran petunjuk Al-Quran. Jadi kita nggak ngikutin petunjuknya, cuma ngambil ayat-ayat sakralnya untuk dapatin pahala doang. Nah, coba kita upgrade amaliyah kita. Dari mencari pahala, itu level 1 tuh, udah bagus, tapi baru level 1. Level 2-nya sudah mencari petunjuk. Level 1 membaca Al-Quran itu mencari pahala, 1 juz, 2 juz, khataman, 1 huruf aja 10 kebaikan, 10 pahala. Itu level 1. Tapi kalau kita cuma di level 1, kita punya masalah dalam hidup, kita nggak akan dapat jalan keluar. Walaupun baca Al-Qurannya udah berpahala. Sekarang coba upgrade, naik level 2. Saya membaca Al-Quran bukan hanya mencari pahala, tetapi mencari petunjuk hidup. Saya membaca Al-Quran mencari petunjuk hidup, bukan cuma mencari pahala. Dan saya tidak akan mendapatkan petunjuk itu kecuali dengan satu syarat. Saya percaya, saya yakin, saya beriman dengan semua ayat-ayat Allah bahwa semuanya benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang bohong, nggak ada yang nge-prank saya, semuanya benar. Mau saya ngerti atau saya nggak ngerti, semuanya benar. Itulah yang kita belajar yakin. Dan itu ada di rukun iman. Salah satu di antara rukun iman yang benar adalah percaya kepada Alkitab, Al-Quran. Jadi kalau kita membaca ayat, kita masih mikir, benar nggak ya?
Emang Allah akan menunaikan janji ini? Ada janji kayak gini, bahwa orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan berita gembira. Saya udah sabar, kok nggak gembira, berarti tidak boleh ragu. Dengan keraguan itu, Allah nggak akan memberikan apa-apa gitu. Tetap yakin. Tapi saya udah sabar 10 tahun Ustaz, mau 100 tahun, mau 1000 tahun, siapa yang 1000 tahun kurang 50? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang minta anak selama 50 tahun? Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Siapa yang sakit belasan tahun? Nabi Ayub. Siapa yang asing di bawah lautan yang sangat dalam ditelan sama ikan? Nabi Yunus. Siapa yang terusir dari kampungnya sejauh-jauhnya? Nabi Musa. Artinya mereka juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang harusnya mereka jadi ragu. Ini bisa nggak ya saya pulang lagi ke Mesir? Ini bisa nggak ya saya keluar dari perut ikan? Ini bisa nggak ya saya dapatkan pertolongan Allah udah 950 tahun berdakwah? Ini bisa nggak ya saya punya anak? Padahal saya udah tua, istri saya sudah menopang, udah 50 tahun saya berdoa nggak punya anak. Ternyata mereka nggak berubah, masih tetap yakin. Doanya masih sama. Dari 50 tahun yang lalu sampai sekarang doanya masih sama, minta anak. Padahal tulangnya sudah melemah, istrinya sudah menopang. Akhirnya Allah tunjukkan janji Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria sama-sama punya anak yang luar biasa. Nabi Ibrahim punya Ismail dan Ishak, Nabi Zakaria punya Yahya alaihissalam. Ini contoh yakin. Jadi poin yang kedua yang saya ingin share kepada teman-teman, kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat, kalian tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Sehingga challenge kita saat ini adalah bagaimana belajar yakin. Buka di YouTube paling gampang. Saya nggak kasih tahu cara-cara lain karena banyak, dan yang lain mungkin agak susah. Yang paling simpel tuh cari aja di YouTube bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Semakin banyak bukti yang kalian temukan, semakin kalian yakin. Dan yakin itulah yang akan menjadi jalan keluar dari setiap masalah kita. Cari aja di YouTube. Atau cari di sosial media juga boleh. Walaupun di sosial media kadang-kadang keluarnya agak acak ya, tapi kalau di YouTube lebih spesifik. Mau lebih spesifik lagi, nggak tahu di Hong Kong populer nggak pakai ChatGPT? Mungkin sebagian udah mulai pakai ChatGPT, AI. Coba cari di AI bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran, itu keluar tentu di ChatGPT. Supaya apa? Supaya makin yakin. Nanti mau pakai referensi, cari dia referensi buku-buku tentang kebenaran Al-Quran. Walaupun kita nggak bisa baca bukunya, minimal kita tahu referensinya. Nanti cari di Google buku dalam bentuk PDF, e-copy atau software, baca kalau ada waktu. Kalau nggak ada, YouTube aja nonton yang ringan-ringan, YouTube Short misalnya. Tapi tentang kebenaran Al-Quran ilmiah, kebenaran Al-Quran di lautan, kebenaran Al-Quran di gunung, dan seterusnya. Itu semuanya akan menambah iman dan yakin kita kepada Al-Quran. Itu poin kedua. Sedangkan poin yang ketiga dan terakhir, bagaimana caranya kalau kita udah yakin bahwa Al-Quran itu solusi, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyembuh. Gimana cara kita menjadikannya sebagai hiburan atau solusi dan obat ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang terluka, ketika kita sedang sedih? Gimana cara mengamalkan Al-Quran? Poin yang ketiga, saya pengen share sebuah tutorial cara menjadikan Al-Quran sebagai obat dan juga sebagai penyembuh luka mental kita. Caranya adalah baca atau carilah ayat-ayat yang tematik sesuai dengan tema masalah kalian. Kalian lagi ada masalah apa, cari ayatnya tentang itu. Dulu kami ketika masih belajar di pondok atau di Mesir, cara kami mencari ayat Al-Quran itu di sebuah kitab tebal namanya Fathul Rahman, kunci Al-Quran. Karena dengan kitab itu kita kayak menemukan indeks ayat-ayat apa. Misalnya mau nyari tentang kalimat zikir, itu keluar semuanya ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir. Tawakal, keluar semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Sabar, keluar semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Itu dulu namanya kitabnya Fathul Rahman.
Cuman kalau kalian pakai kitab itu kalian susah belajar bahasa Arab gundul dulu. Kita bahasa Arab printing aja susah, apalagi gundul ya. Jadi saya nggak akan menyarankan cara-cara yang susah, yang bukan santri. Kalau untuk kita sebagai orang awam, paling gampang, lagi-lagi gunakan aja fasilitas teknologi. Bisa Google, bisa ChatGPT, bisa YouTube, bisa TikTok, bisa Instagram. Karena kita nggak mau buka sosmed hanya untuk hiburan aja, tapi bisa untuk belajar. Yang paling gampang, paling lagi ya YouTube. Cari ayat dengan tema atau Google, cari ayat tentang apa yang kalian lagi hadapi. Misalnya sedang diuji dengan kegalauan, merasa galau dengan hasil takdir, pengennya ini tapi kenyataannya itu. Yang diincar cowok Korea, dapatnya cowok Indonesia. Yang diincar kulitnya putih, dapatnya sao kematangan. Kematan lagi kematangan. Yang diincar tingginya 2 meter, dapatnya 2 meter kurang 1 meter, banyak banget ya. Yang diincar apa misalnya? Lebih muda misalnya, berondong, dapatnya hati-hati misalnya. Antara keinginan dengan kenyataan tuh beda. Dulu cita-cita pengen kuliah ke luar negeri, akhirnya ke luar negeri tapi bukan kuliah malah kerja. Misalnya ya, pengen banget kuliahnya tuh di kampus-kampus luar negeri internasional yang terkenal gitu kan, dapat gelar sarjana, wisuda, posting di sosial media gitu. Nanti ada apa baju toga, nyatanya luar negeri juga, cuman bukan kuliah tapi kerja. Gimana ya? Antara keinginan dengan kenyataan itu berbeda 360 derajat, berbeda jauh. Gimana kalau itu terjadi? Allah menghibur kita. Cari ayatnya, ayat galau, fakta dan harapan berbeda. Search, keluarlah ayatnya. Salah satunya adalah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu bukan ayat ya, yang terakhir. Dengan kita membaca ayat ini, kita jadi kayak terhibur. Oh iya ya, memang saya dulu pengen kuliah luar negeri, tapi Allah takdirkan saya keluar negeri, tapi bukan kuliah, kerja. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Kalau kuliah, saya masih mengandalkan orang tua, membebani orang tua. Kalau kerja, sekarang saya malah membantu orang tua. Sedangkan membantu orang tua itu adalah salah satu bentuk birrul walidain, pintu surga. Berarti saya sekarang memang nggak kuliah ke luar negeri, tapi saya menjemput pintu surga ke luar negeri. Kalau tahu, atau siapa tahu calon jodoh kita bukan di Amerika dan di Inggris, tapi di Hong Kong. Misalnya, kalau nggak di Hong Kong, di bandara transit pas pulang dari Hong Kong, ketemunya di bandara. Siapa ketemunya? Ya mungkin pramugara atau pilot. Kalau nggak minimal di bandara. Pokoknya Allah lebih tahu, kita nggak tahu hikmahnya apa. Bisa aja, misalnya nih, kalian kuliah nggak kerja ke luar negeri, pulang-pulang udah punya sawah, udah punya rumah, udah punya modal, sehingga di usia 30 tahun atau 35 tahun ketika yang kuliah masih baru aja lulus S3,
kalian udah mulai merintis usaha dengan modal yang cukup. Bahkan sawah kalian sudah menghasilkan. Mereka masih nyari kerja, kalian sudah menghasilkan. Mereka masih nyari kerja, kalian udah sedekah. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Itu hiburannya. Makanya jangan. Jadi cari ayat sesuai dengan tema yang sedang kita alami. Misalnya lagi sempit dada banget nih. Kamu kenapa ya aku sesek banget, sempit dada banget dengan kenyataan ini. Kok hidup jadi kayak gini? Kenapa banyak banget ya? Kenapa saya doang yang saya orang tua? Kadang bahkan suami, ngurus anak. Kok sempit ya saya ya? Gimana biar lapang dada? Lapang dada yang kita jawab kok. Pengen kita dalam hidup. Lawannya legowo itu apa? Bundel. Saya nggak pengen bundel. Saya nggak pengen nyesek. Maka Allah memberikan kita ayat bagaimana cara biar lapang dada. Allah bilang alam nashrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Gimana caranya? Yakinilah satu kalimat yang diulang-ulang di surat itu. Apa kalimatnya yang diulang? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Untuk tarik bukan susah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Coba ulang-ulang kalimat itu kata Allah. Makanya di Al-Quran ayat itu diulang-ulang biar kita ulang-ulang juga. Nanti kalimat penutupnya di surat itu wa ila rabbika farghab, kepada Tuhan ulang engkau berharap supaya ada kemudahan setelah kesulitan. Berharap lagi supaya ada kemudahan setelah kesulitan. Itu yang bikin dada kita lapang. Itu yang bikin dada kita lapang. Dan ini bukan ceramah teman-teman. Ini yang saya sampaikan adalah pengalaman hidup saya pribadi. Setiap kali ada yang bikin saya sesak sempit dada, saya baca ayat itu dan saya percaya setelah ini ada kemudahan. Setelah ini ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kenapa? Mereka itu berjuang pasangan, tidak akan terpisah. Setiap kali ada kesulitan, berarti dia datang bareng dengan kemudahan. Walaupun jarak waktunya berbeda-beda, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, tapi ada. Sehingga saya yakin. Karena yakin wa ila rabbika farghab, saya minta sama Allah diberikan kemudahan itu jadi lapang dada lagi. Itu ayat yang kalau kita beriman. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sifatnya tematik. Itulah kenapa Al-Quran turun kepada Nabi itu secara tematik, tidak secara teratur. Kan gak nyusun. Ayat pertama yang turun kepada Nabi surat apa? Surat Al-Alaq, Iqra. Kenapa nggak Al-Fatihah? Kan di Al-Quran urutannya Al-Fatihah dulu. Karena Al-Quran tidak turun secara urutan ayat, tetapi turun sesuai dengan kebutuhan masalah yang sudah dihadapi Nabi. Namanya tematik. Maka begitulah cara kita mengamalkan Al-Quran, juga tematik. Jadi nggak bisa ngamalin Al-Quran itu secara urutan. Saya mau ngamalkan Al-Baqarah dulu. Kalau emang kita lagi nggak punya masalah dengan Al-Baqarah, ya kita susah. Ngamalinnya sesuai dengan tema hidup kita. Saya lagi ada masalah dengan kehilangan, berarti ayat-ayat tentang kehilangan. Saya lagi ada masalah dengan teman yang setiap ketemu saya pasti ngomong gini, pinjam dulu 100. Saya lagi punya masalah dengan pasangan saya butuh saya harus selalu sempurna. Saya harus bisa masak, harus bisa ini, harus bisa itu. Dia selalu nanya, kamu nggak bisa masak? Saya bilang saya bisa masak, tapi it's not my passion, mas. Bisa sih, tapi bukan passion saya, gitu kan? Gimana dong? Saya pengen kayak istri yang itu tuh, yang istrinya itu nggak bisa bisa masak tapi nggak suka masak. Siapa? Ya itulah. Saya pernah ngajar di rumah dia. Saya ngeliat dia kayak ya santai banget gitu. Apa sama anak ya santai banget. Wah beda emang. Kalau uang belanja bulanannya berapa digit sama beda sih.
Jadi kan banyak ibu-ibu se-Indonesia Raya tuh pengen kayak Nikita ya. Aku bisa masak tapi aku nggak suka. Sedangkan suami saya ya Allah setiap hari nuntut masak ini masak itu, ya rawon lah, ya pecel lah, ya apalah gitu. Kalau gimana ada ayatnya tentang perempuan soleh adalah ada kisahnya di surat Al-Mujadalah, ada An-Nur, ada At-Tahrim, ada banyak. Jadi Al-Quran adalah petunjuk kalau kita mau mencarinya dengan cara tematik. Cari tema apa? Masalah kalian apa? Kalau kita beriman bahwa itu benar, maka ayat itu akan jadi petunjuk dan jadi keajaiban dalam kehidupan kita. Saya kira itu aja karena waktu kita terbatas, sudah lewat 5 menit. Saya balikin lagi ke awal. Yang pertama, sebaik-baik obat dari setiap sakit dan luka di hati kita itu adalah Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 47, Al-Quran itu syifa, pasti bisa nyembuhin. Yang kedua, gimana cara biar ayat itu bisa menyembuhkan kita? Harus dengan iman, yakin, gak bisa dengan cara buat. Sedikit saja kalian ragu, maka ayat itu tidak akan berpengaruh di dalam hati kalian. Yang ketiga, gimana cara ngamalinnya? Caranya amalkanlah secara tematik. Apa masalah kalian? Cari ayatnya, baca, ulang-ulang, renungkan. Semoga itu akan menuntun hati, kemudian memberikan kita kepada solusi. Saya kira 3 hal itulah yang bisa saya sampaikan. Karena setelah ini masih ada sesi Umi hadir. Dan insya Allah menurut saya beliau lebih berilmu. Nanti akan menyampaikan materi yang lebih dalam lagi tentang masalah obat hati. Tapi sebelum kita masuk kepada sesi Umi, saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk menjalankan satu sunnah dan tradisi majelis ilmu. Apa tradisi majelis ilmu? Dulu para ulama ketika belajar, mereka suka berinfak di dalam majelis ilmu. Jadi bukan paksaan, bukan kewajiban, tetapi sebuah kesadaran. Mereka tuh pengen dapat berkah ilmu dengan cara bersedekah di majelis ilmu, bukan bersedekah di luar. Bersedekah di luar ada pahalanya sendiri, tapi khusus bersedekah di majelis ilmu. Dulu bersedekahnya dengan roti, dengan air putih, bahkan kadang dengan parfum. Kalau kalian yang pernah umrah itu nanti lihat ya, di Masjidil Haram itu kalau ada majelis ilmu tuh mereka suka bagi-bagi parfum, bagi-bagi permen, bagi-bagi zabadi itu, zabadinya yogurt, bagi-bagi kayak gitu-gitu untuk orang dalam majelis ilmu biar nyaman atau untuk mendukung dakwah dari majelis ilmu itu supaya mereka dapat keberkahan majelis. Nah, kita hari ini pengen menghidupkan kembali tradisi bersedekah di majelis. Untuk apa? Untuk mendukung program dakwah kita sendiri yang ada di Hong Kong. Sehingga dengan sedekah-sedekah ini, insya Allah program dakwah yang ada di Hong Kong itu selalu ramai, selalu rutin diadakan. Dan Hong Kong menurut saya, walaupun isinya adalah para pekerja-pekerja perempuan, tapi saya udah keliling ke banyak negara. Hong Kong adalah negara yang paling sering mengadakan majelis ilmu dan mendatangkan ulama dari Indonesia. Ya, sudah di mana-mana. Mereka mendatangkan ulama, bahkan mereka lebih elit loh. Mereka itu ada pelajar S3, profesor, kerja di pabrik-pabrik besar, kilang minyak, segala macam kan. Saya pernah ke Qatar, isinya itu kerja di kilang minyak ini tuh. Gaji terendah yang saya tahu dari mereka itu 30 juta. Gaji terendahnya, rata-rata 50, 100, 160. Saya ke Jepang juga perawat-perawat kan. Saya ke Eropa, misalnya di Eropa itu ya mereka tuh ada yang bisnis, ada yang apa segala macam misalnya. Saya diundang ke negara-negara itu, tapi saya ngeliat Hong Kong itu kadang tiap minggu ada taklim. Masya Allah, mendatangkan para kiai, para habaib, para ustadz, para munsyid, sholawat, mendatangkan pelawak juga. Ada nggak sih? Ya. Kalau pelawak ya? Stand up komedi gitu? Ya. Soalnya banget, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa jangan lihat apa pekerjaannya, tapi lihat bagaimana semangat mereka dalam ilmunya. Dan saya, kalian salah satu yang terbaik yang pernah saya. Yuk kita sambil sholawatan, nanti akan ada sorbannya, akan ada sorban keliling
Yuk kita coba sama-sama budayakan sedekah di sorban keliling dengan cara sambil bersedekah sambil doa. Nanti panitia sholawatan kalian sedekah doa, karena berdoa ketika bersedekah itu mustajab. Doakan siapapun yang kalian harapkan kebaikan. Silakan. Alhamdulillah, dan siapkan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang berlipat ganda. Untuk panitia sudah siap ya. G, jadi maju dan yang tengah itu harus ada dong. Biar cepat. Kita sama-sama berdoa di bulan Rajab, G. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab.